Oke, terima kasih anak-anak yang sudah ngasih reaction. Mari kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, not munajatun najah. Oke, kemarin kemarin kita bahas apa nih? Masih ada yang ingat nggak nih? Minggu lalu kita ngebahas apa? Res kita. Mana nih res kita? Nadia res kita. Nadia, bisa dengar suara Ustadz, nah? Oke. Nadia res kita. Kemarin kita belajar apa, nak? Minggu kemarin. Ayo, ada yang ingat bisa apa nih namanya? Bisa chat Ustadz di kolom chat nih. Siapa yang ingat? Husnul khotimah, su'ul khotimah. Oke, thank you for the answer. Kemudian apa lagi? Oke, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Oke, thank you. Nah, ini lengkap sekali jawabannya. Kematian husnul dan su'ul khotimah, tanda-tanda husnul khotimah. Thank you for the answer yang sudah jawab. Thank you Daista, Nashila. Kalau kemarin kita belajar masalah tentang kodoknya Allah, salah satu kodoknya Allah yaitu kematian. Hari ini insya Allah kita akan bahas tentang iman kepada kitab Allah. Kemarin soalnya Ustadz konsultasi dengan guru yang terdahulu buku apa yang dipakai. Kemudian di situ ada pembahasan tentang iman kepada kitab yang harus dibahas. Oke, semuanya bisa lihat screen yang Ustadz share. Bisa lihat nggak teman-teman? Feby bisa lihat? Oke, oke, thank you. Sudah bisa lihat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas iman kepada kitab Allah. Oke. Ini handphone apa nih? Siapa yang bisa nebak? Mana? Ustadz pengen dengar suaranya. Ini handphone apa mereknya? Handphone apa namanya? Suaranya dong. Samsung. Oke, Daista. Thank you. Nah, nah. Ada yang pernah beli handphone nggak di sini? Halo, suaranya. Ustadz pengen suara dong. Jangan ngechat, capek Ustadz baca chat nih. Siapa yang pernah beli handphone? Atau yang punya handphone? Pasti semuanya sekarang punya handphone kan ya? Oke, thank you. Syafia Zahratul punya handphone. Pasti semuanya pakai handphone. Kalau nggak pakai laptop, pakai handphone sekarang. Nah, apa yang didapatkan Zahratul ketika beli handphone? Apa yang didapat?
Ketika beli handphone, apa yang didapatkan? Saya Soma, dapat apa nih ketika beli handphone? Saya Soma bisa dengar suara Ustadz? Saya Sauma. Ya Ustadz. Oke, kalau beli handphone dapat apa nih? Oke, ya dapat handphonenya Ustadz. Terus apa Dapat lagi? HP. Ya, terus selain HP dapat apa lagi? Coba. Dapat apa? Dalam bungkusan HP itu ada apa tuh? Ada surat-surat petunjuk HP-nya. Ada surat-surat atau buku panduan ya. Nah, ada dapat headset, ada dapat apa nih namanya? Charger. Terus yang tidak ketinggalan pasti biasanya dapat buku panduan. Nah, yang nulis buku panduan itu siapa biasanya? Saya dapat kotak juga, dapat charger. Oke. Yang nulis buku panduannya siapa nih? Kalau mereknya Samsung tadi, yang bikin buku panduannya siapa? Oke, pembuat HP-nya. Kalau HP-nya Samsung mungkin nggak yang bikin buku panduannya Xiaomi? Nggak mungkin ya. Ah, ini suara di chat rame sekali nih, di suara nggak ada nih. Oke, tentunya yang membuat buku panduan itu adalah perusahaan pembuat HP tersebut. Nah, sama nih kayak kita nih. Nih ya, dilihat buku panduannya gimana, apa isinya. Nah, untuk orang yang pertama beli HP tentunya akan kebingungan kayak gitu. Di mana slot SIM card-nya di mana? Nah, itu ada semuanya di buku panduan. Sama kayak kita ini kan manusia nih. Siapa pencipta kita? Siapa pencipta kita? Ayo suaranya siapa pencipta kita, anak-anak? Suaranya dong. Mana nih? Ya. Siap. Thank you Tia Soma. Rahayu Hunafa Bakti. Mana nih Rahayu nih? Ya Ustadz. Oke. Siapa pencipta kita? Tuhan, Allah. Oke, Tuhan atau Allah. Kita dikasih buku panduan nggak? Kan kita penciptaan nih. Kayak tadi HP itu kan diciptakan, kita juga diciptakan. Kita punya buku panduan juga nggak? Punya. Apa itu? Al-Quran. Nah, jawabannya hebat sekali nih. Ada Al-Quran. Thank you yang sudah jawab di kolom chat. Mutiara, Feby, Neshela. Nah, kita juga punya buku panduan yang namanya Al-Quran. Kalau HP tadi itu digunakan sesuai dengan panduan, maka umurnya akan lama. Akan tetap bagus mesinnya. Ketika dipakai tidak boleh dicas, katanya gitu ya. Tidak boleh di-charge. Maka baterainya akan awet. Begitu juga dengan manusia. Kalau mau hidupnya aman, damai, sentosa, kita harus mengikuti petunjuk Al-Quran. Di Al-Quran kan diajarin juga kita bagaimana kita hidup dengan sesama manusia, nggak boleh ngebully gitu. Ada nggak boleh ngebully di dalam Al-Quran? Oh ada ternyata. Apa coba ayatnya? Wala tanabazu bil alqab, Allah bilang. Dan janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Nah, ini mentang-mentang kalau cowok sih biasanya sering ngasih gelar-gelar yang apa namanya, yang nggak baik ke temennya agak hitam sedikit, kulitnya agak agak gelap gitu, dipanggilnya Blacky gitu. Kalau cewek kayaknya enggak deh ya. Cewek kadang-kadang ngasih gelar-gelar nggak sih ke teman-temannya? Oh enggak, alhamdulillah. Oke, thank you. Oh, berarti beda ya. Oh, ada juga beberapa gitu. Alhamdulillah, kalau enggak, alhamdulillah. Kalau misalnya ada apa nih namanya,
yang masih ngasih gelar-gelar buruk kepada temannya, mohon dihentikan sekarang juga. Nggak salah ya, nggak ada, paling nama samaran. Oke, gitu ya. Kalau HP tadi punya buku panduan supaya bisa digunakan biar apa namanya bisa digunakan dalam jangka panjang, manusia juga punya buku panduan ya, jadi supaya sukses dunia dan akhirat. Nah, ini pengertian kitab. Coba baca deh dulu deh. Kita pengen dengar suaranya siapa nih? Suaranya Mutiara Fatihah Syifa. Are you there? Mutiara Fatihah Syifa. Ustadz pengen dengar suaranya. Oke, silakan dibaca nak. Kita berasal dari kata-kata bayak tubuh kitaban yang berarti tulisan. Oke, terus selanjutnya. Istilah tulisan wahyu pada lembaran-lembaran yang terkumpul dalam satu bentuk buku. Beriman pada kitab artinya Nah, siapa yang ingin ngasih pendapat nih? Beriman pada kitab-kitab Allah itu artinya apa? Coba di kolom chat deh, kalau misalnya nggak berani ngomong di kolom chat. Wah, di kolom chat, beriman kepada kitab Allah itu apa sih? Ayo diketik. Ketik. Oke, Feby, thank you. Ketika kita membaca dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan. Ada lagi, ayo yang belum percaya bahwa ada kitab selain Quran. Apalagi ayo menjadikannya pedoman hidup, percaya bahwa kitab itu ada, mengamalkan kitabnya dan senantiasa membacanya. Thank you for answering. Menghafal Quran, waduh, membaca, memahami dan mengamalkan kitab Al-Quran. Oke, mantap. Jadi yang namanya beriman kepada kitab itu, yang pertama kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengirimkan kitab-kitabnya ke muka bumi ini. Berdasarkan apa nih namanya berbagai referensi, ada 4 kitab yang wajib kita percayai bahwa pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini. Yang pertama Taurat, kemudian Zabur, Zabur, eh, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Itu yang wajib diimani. Nah, kedua, bagaimana cara kita mengimaninya? Yang pertama kita yakin sepenuh hati, yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar menurunkan kitabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita yakin bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah kita yakin bahwa isi yang ada di dalam kitab-kitab tersebut adalah panduan terbaik yang ada di muka bumi ini. Artinya kalau misalnya mau cari panduan terbaik untuk interaksi sama manusia misalnya, maka panduan terbaiknya itu ada di Al-Quran. Mau berbakti kepada orang tua, caranya bagaimana? Cara terbaik adalah cara yang berasal dari Al-Quran. Yang pertama, kita yakin berasal dari Allah. Yang kedua, kita yakini bahwa apa yang ada di dalam kitab tersebut adalah panduan terbaik untuk kita. Begitu ya. Oke, selanjutnya ini sudah dibahas tadi. Next one. Nah, ini apa-apa yang ada di dalam Al-Quran ini sebagian aja gitu ya. Yang pertama adalah keyakinan, kemudian ada bagaimana cara kita menjaga kerukunan sesama manusia, habis itu ada memberi kepada orang lain, habis itu ada melakukan amal soleh.
melakukan amal soleh. Nah, yang terakhir itu yang banyak itu sebenarnya cerita-cerita orang terdahulu. Jadi kalau ulama tafsir itu bilang bahwa sepertiga isi Al-Quran, ada berapa isi Al-Quran? Sepertiga isi Al-Quran itu isinya adalah tentang kisah-kisah terdahulu. Sepertiga Al-Quran itu isinya apa? Nih, siapa nih? Anissa Fahma Maharani. Sepertiga isi Al-Quran itu bercerita isinya apa gitu? Sepertiga Al-Quran itu. Sepertiga Al-Quran isinya adalah tentang kisah-kisah terdahulu. Makanya di surat Yusuf itu dibilang nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini disinilah kami mengisahkan kisah-kisah terdahulu. Tujuannya untuk apa? Ada kisah-kisah. Tujuannya kenapa gitu? Al-Qur'an itu sepertiganya untuk kisah itu karena kita dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu. Nah, begitu juga dengan diri kita kayak gitu. Kalau misalnya kita mau sukses, kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan kita terdahulu. Kalau misalnya eh, ada kesalahan kayak gitu, harus kita perbaiki supaya kedepannya jauh lebih baik lagi. Nih, selanjutnya kemukjizatan Al-Quran. Ini yang meyakinkan bahwa eh, ada bukti-bukti kayak gitu. Mengapa kita harus percaya betul-betul dengan Al-Quran? Ada dalil-dalil rasional kayak gitu. Ada alasan-alasan rasional kenapa kita harus percaya dengan Al-Quran. Coba Ustadz pengen minta bantuan baca deh dari siapa nih ya? Nadia Hanifah Bakri. Coba. Nadia Hanifah Bakri ada nggak? Nadia Hanifah Bakri. Waduh, lagi ngapain nih dia nih? Nadia, Syafia Zahratul Azkia. Mana nih? Syafia apa Syafia nih? Syafia? Yes, sir. Oke, coba bantu baca dong kemukjizatan Al-Quran. Pertama apa? Satu. Nah, kok nggak gerak ya ini? Nah, yang pertama apa tuh? Allah yang akan menjaganya bahasa, makna, dan cetakannya. Oke. Ini nih coba seperti ini ya. Bagaimana cara Allah menjaga bahasa, makna dan cetakannya? Kalau di bahasa Indonesia nih coba perhatikan semuanya ya. Kalau di bahasa Indonesia gitu, ada dulu tulisan dulu itu seperti ini kayak gitu. Zaman dulu seperti ini. Nah, lalu eh, zaman sekarang ejaannya seperti ini kayak gitu. Kenapa? Kenapa bisa seperti ini kayak gitu? Karena manusia itu cenderung melakukan perbaikan, untuk menuju kesempurnaan. Sama kayak bahasa Indonesia ada yang namanya ejaan yang disempurnakan. Kalau tulisan dulu itu seperti ini nih, duluwe. Tapi sekarang jadi dulu. Kenapa berubah jadi dulu seperti ini? Itu karena ada perbaikan-perbaikan menuju kesempurnaan. Kalau Al-Quran nggak seperti itu gitu. Waktu pertama ditulis dan dibukukan oleh Utsman bin Affan, sampai saat ini tulisan yang ada di dalam Al-Quran itu sama gitu. Sama. Jadi eh, Quran yang kita baca saat ini, begitulah orang-orang terdahulu tulisannya sama dengan kita. Kayak gitu. Nah, beda dengan bahasa Indonesia. Tulisan dulu itu beda dengan tulisan yang sekarang. Kayak misalnya Yogyakarta, tulisannya seperti ini dulu. Tapi sekarang karena ejaannya disempurnakan jadi Yogyakarta.
Bisa dipahami ya sampai sini ya. Ini salah satu kemujizatan Al-Quran. Habis itu bagaimana cara Allah menjaganya juga. Cara Allah menjaganya itu dengan cetakannya. Dengan cetakannya itu cetakannya dicetak dengan proses yang begitu ketat. Kalau misalnya ada yang coba-coba memalsukannya itu akan terdeteksi dengan cepat. Nah, bagaimana cara Allah menjaganya lagi gitu. Cara Allah menjaganya itu dengan cara menghadirkan para penghafal Al-Quran. Kita bisa lihat gitu ya, kalau pernah ini enggak, pernah nonton Hafiz Cilik enggak, Hafiz Indonesia, yang kecil-kecil udah hafal Al-Quran gitu. Oke, silahkan di kolom chat. Pernah, oke. Pernah, Masya Allah. Kenapa Masya Allah, Nesela? Nesela? Karena hebat banget gitu ya. Banyak anak-anak kecil yang uh, udah bisa ngapalin Al-Quran. Nah, ini salah satu bukti kemujizatan Al-Quran gitu. Ada yang di apa namanya divonis sama dokter lumpuh otaknya, tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Ternyata untuk Al-Quran bisa gitu. Buktinya kecil-kecil bisa menghafal Al-Quran gitu. Soalnya Allah bilang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan, akan memudahkan bagi siapa saja yang pengen belajar Al-Qur'an. Kemudian Allah bilang juga di Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ada nih di surat Al-Hijr. Sesungguhnya kamilah yang apa namanya? Yang menurunkan adzikr Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang akan menjaganya. Nah, salah satunya tadi dengan para penghafal Al-Qur'an. Para penghafal Al-Quran aja nih yang ada yang kecil-kecil hafal gitu. Nggak pernah kita dengar nih, mohon maaf aja ya, penghafal Injil Indonesia pernah dengar nggak? Nggak pernah gitu. Cuma Al-Quran yang bisa dihafal gitu. Padahal tebel banget, 30 juz gitu ya. Ada berapa halaman dan bukan bahasa kita sendiri gitu ya. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah kita, tapi bahasa Arab yang anak kecil yang menghafalnya pun tidak tahu, tidak paham artinya gitu. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjaga bahasa, makna, dan cetakannya. Ini gini ya teman-teman ya. Jadi kalau bahasa-bahasa lain ada yang namanya ejaan disempurnakan. Kalau Al-Quran dari pertama kali dicetak dulu zaman Utsman bin Affan gitu, sampai sekarang tulisannya bakalan sama. Oke. Selanjutnya. Oke. Ini dalil yang berasal dari Al-Quran. Nanti Ustadz pengen dengar bacaan dari kalian. Ini tantangan bagi yang tidak mempercayainya. Ini kalau yang ini di Quran itu ada apa namanya, tantangan bagi orang-orang yang tidak percaya sama Al-Quran. Di mana di surat Al-Isra Allah bilang, kulla ini jitama'atil jinnu wal ins ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Yang pertama tantangan disuruh bikin yang semisal dengan Al-Qur'an. Ternyata nggak bisa, ditantang lagi sama Allah kayak gitu. Di juz 11 itu disebutkan kalau misalnya nggak bisa, wahai jin dan manusia kayak gitu, tidak bisa bikin yang semisal dengan Al-Qur'an, maka buatlah 10 surat saja gitu. Nggak puas sama itu, Allah tantang kembali kayak gitu. Kalau misalnya masih ragu dengan Al-Quran, kata Allah di surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau misalnya ragu dengan Al-Quran, maka datangkanlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Sampai sekarang tantangan ini
belum ada yang bisa menjawabnya. Sampai sekarang belum ada yang bisa membuat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Oke, coba ini sebelum kita akhiri jam 8.40, 9 menit lagi, Ustadz pengen eh, dengar bacaan Al-Quran dari beberapa orang dari kalian gitu. Nadia Reskita, Nadia Reskita, Nadia Reskita, tidur Ya nggak? Ustaz, Coba baca Nadia Reskita. yang Arabnya Kak Ustaz. Iya dong, yang Arabnya. Yuk, dua-duanya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna nahnu nahnu nazzalna Nahnu dzikra wa nazzal, nah, nahnu nah nazzal nazzi. nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Oke, Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Surah oke, Al-Hajj. oke. Reskita, manggilnya siapa nih? Nadia aja Ustadz. Oke, Nadia. Nadia dari mana Nadia? Dari Tanah Bumbu Ustadz. Oh yang dari Angsana kemarin ya? Iya. Oke. Eh, Bagaimana cara Allah memelihara dan menjaga Al-Quran? Oke. Dengan cara apa tadi? Ingat nggak? Ayo, coba ada yang di kolom chat berkomentar nih. Baca yang mana nih? Rahayu, baca yang mana Rahayu? Oke, thank you Nadia Reskita. The next one. Mana nih? Ayo. Ayo Rahayu, ini dulu nih. Baca dulu Rahayu. Yang wa in kuntum kah? Ya benar, Paling Kuntum. Ini Rahayu sama? Yuk Hunafa Bakti ya. Rahayu dari mana nak kamu nak? Dari Banjarmasin Utara. Di mana di HN? Di Queen. Oh di Queen. Baca coba. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Oh bagus bacaannya nih. Rahayu dulu SDIT-nya di mana Rahayu? SDI Rahmatillah Di mana tuh? di itu tahu Koramil lah, cuma masuk ke dalam itu. Oh enggak. Koramil. Berarti ngafalin juz amma dulu ya Rahayu ya? Iya, pernah masuk itu tahfiz Quran. Oh pantesan. Thank you. Coba baca artinya dong. Dan jika kamu tetap dalam keraguan, tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ini Rahayu ya. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran itu punya mukjizat. Allah membuat tantangan, buat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Nah sampai sekarang terbukti kayak gitu. Tidak ada satupun orang yang bisa membuatnya. Keasliannya tetap terjaga. 30 juznya zaman Nabi dengan 30 juznya zaman sekarang sama gitu. Oke. The next one.
Nah, ini adalah bukti gitu ya, bahwa Al-Quran itu benar-benar datangnya dari Allah, kemudian dijaga. Ini di surat Al-Hasyr gitu. Kalau ini dalil dari Al-Quran. Kalau sekiranya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Selanjutnya ada kisah tentang apa? Coba baca dong dulu nih. Jadi dulu ceritanya gitu ya. Ceritanya bangsa Romawi dan Persia itu melakukan perang. Melakukan perang. Nah, bangsa Romawi menang gitu. Tapi ketika itu Rasul bilang, wahyu turun gitu. Setelah Persia menang, wahyu turun. Alif Lam Mim gulibatir Rum. Nanti gitu, suatu saat Romawi ini akan dikalahkan sama Persia. Nah, tahun depannya ada perang lagi dan Romawi itu apa nih namanya bisa dikalahkan sama Persia. Nah, ini menunjukkan bukti bahwa Al-Quran itu benar adanya. Prediksi Al-Quran tentang kekalahan Romawi itu jauh datang sebelumnya, sebelum perang itu udah ada prediksi gitu bahwa bangsa Romawi itu akan dikalahkan dan ternyata beberapa tahun kemudian emang benar bahwa Romawi itu dikalahkan. Ini adalah salah satu bukti dari salah satu bukti bahwa Al-Quran ini benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda-tanda kemujizatannya yang tadi kita bahas ya. Pertama, Allah yang akan menjaganya, kemudian dahsyatnya Quran jika diturunkan ke gunung. Yang ketiga, tantangan bagi yang tidak mempercayainya. Mana tantangannya tadi? Nah, ini tadi. Buatlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Ayo sekarang kita refleksi dulu nih. Ada berapa menit kita punya waktu? 2 menit lagi. Kalian dapat apa nih selama belajar nih? Bisa chat di kolom komentar. Ayo. Ustadz kasih waktu sebelum kita mengakhiri sesi ini. Dapat apa aja nih kalian nih hari ini nih? Coba ditulis di kolom chat. Oke, thank you. Oke, thank you Nadia Rizkita, thank you Zahratul. Belajar beriman kepada kitab, dapat tentang Al-Quran. Tidak ada yang bisa mengganti isi Al-Quran sampai saat ini. Pengertian kitab, contoh penjelasan kewajiban kita iman kepada. Thank you Daista, thank you Monan Jatun Najah. Oke, berarti alhamdulillah sudah dapat progres semuanya gitu ya. Jadi percaya bahwa benar Al-Quran itu datang dari Allah, kemudian ada tantangan dari Allah, dan tantangan bagi orang yang tidak percaya Al-Quran. Thank you Nur, siapa namanya? Thank you Feby juga. Mukjizat Al-Quran dan beriman kepada kitab. Jadi hari ini kita belajar tentang apa itu kitab. Terus kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran itu benar Kak keberadaannya. Oke. Mana nih lagi nih? Mana nih? Ada yang nggak ngecek Ustadz nih dari awal sampai akhir nih siapa nih? Bisa cek dulu nih. Anissa Maulida Farah nih mana nih? Nur Ramadhani, thank you sudah merespon. Raisa, oke. Saya ada Ustadz, oke siap. Jawab dong pertanyaan Ustadz gimana sih nih? Anissa Maulida. Anissa Maulida dari mana nak? Kamu nak?
Oh iya, Anissa Maulida ada. Kenapa Ustaz? Berasal dari mana kamu? Dari Palangkaraya Ustaz. Udah pernah ke GIMS belum? Apa Ustaz? Udah pernah ke GIMS belum? Pernah Ustaz? Oh pernah. Jadi sebelum corona udah pernah ke GIMS? Udah kan kelas 7-nya di GIPS Ustaz. Oh gitu. Berapa lama kemarin di GIMS sebelum corona? Sempat nggak 1 tahun apa gimana? Teman-teman yang lain juga. 1 tahun kurang 6 bulan. Oh gitu. Alhamdulillah sudah merasakan. Semuanya kelas 7 akhir balik pulang. Oh no. Berarti semuanya udah pernah di asrama ya kalian ya? Oh iya iya iya. I see. Saya juga bulan Maret. Oh Rahayu juga. Oh iya 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 iya. I see. Oke. Wis. Oke, thank you Anissa Maulida. Oke, sudah Ustaz cek tadi. Ada kok menjawab Anissa Maulida. Thank you semuanya. Thank you sudah hadir di kelas akidah. Selamat ujian. Semoga semuanya lulus dengan nilai yang baik. Oke. Dan naik nggak kerasa udah mau kelas 9. Ya udah mau kelas 9 aja nih, udah jadi senior di SMP gitu ya. Padahal baru kemarin katanya masuk GIFS. Nanti tiba-tiba kelas 10, 11, dan 12 kayak gitu. Tiba-tiba kuliah gitu nanti. Oke, terima kasih ya semuanya yang sudah berhadir. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif baik melalui kolom chat kemudian suara. Thank you everyone. Semoga lulus ujiannya dengan nilai yang baik. Kita ketemu lagi nanti di kelas 9. Thank you ya semuanya ya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih juga Pak Bayu. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.